kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sih, bagus Mika. Baik, selamat sore Insan Mesra. Kembali lagi bersama kami, saya Suharsi, Bang Ude, Bandi J dan Sikri dalam dialog sore Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini adalah hari ke-12. Insya Allah sebentar malam adalah malam ke-13. Iya. Insan Mesra bisa berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar media sosial Facebook Mas Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Iya. Bisa juga menghubungi langsung di nomor 0853 9535 0907. Oke. Baik, Insan Mesra. Sebelum kita memulai dialog sore hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sikri. Silakan Sikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda fama tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم. Masya Allah, terima kasih Sikri. Baik, Insan Mesra, adapun tema dialog kita pada hari ini yakni membangun Generasi Qur'ani di era digital. Iya, silahkan Ustaz. Baik, Insan Mesra di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, Insan Mesra di mana saja berada, insyaallah sebentar malam kita memasuki malam yang ke-13 di bulan suci Ramadan. 12 puasa insyaallah akan tuntas kita laksanakan. Dan tema sebentar malam malam ke-13 bulan suci Ramadan untuk seluruh wilayah kota Parepare, yakni membangun generasi Qur'ani di era digital. Dengan pahala ya semangat kita beribadah ini tentunya selalu kita termotivasi untuk melaksanakan ibadah salat tarawih, yakni siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, siangnya dia berpuasa, malamnya dia tarawih dan tadarus Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia akan datang pada hari kiamat sedangkan ia aman dari segala kesusahan. Jadi dia gak susah. Jadi kalau bagaimana kita menghadap kepada Allah, bagaimana kita meniti titian siratal mustaqim, bagaimana kita sampai ke akhiratnya Allah dengan damai dan tidak ada segala kesusahan itu hilang di antara kita. Jadi inilah makna adalah ketika inna ma'al usri yusra. Jadi tidak ada lagi yang susah bagi kita, segala kesusahan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita di dunia tak ada kesusahan, ya kita enak aja, tenang aja. Jalan, tak ada beban, bermasyarakat, tak ada beban. Yang ada adalah kenikmatan semata. Jadi apalagi kalau kita di akhirat, ya itu tempat yang kekal. Ya, kalau di situ ada susah, maka
Kesusahan itu tidak bisa kita mendapatkan sebuah kenikmatan ketika kita mengalami kesusahan. Apakah susah karena utang piutang di dunia, apakah susah karena kita pernah mencaci maki orang, dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu kisah ini terkait dengan kita bebas dari segala kesusahan, yakni ketika Nabi itu mengatakan dan bertanya kepada sahabat-sahabat beliau mengatakan, atadruna anil muflis, tahukah kamu siapa orang-orang di antara kalian itu orang-orang yang rugi, kata Rasulullah. Kata sahabat, orang yang rugi itu orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang. Kata Nabi, betul, tapi bukan itu yang saya maksud. Yang muflis itu, kata Rasulullah, adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa semua pahalanya, dengan membawa semua kebaikannya. Lalu ketika ditimbang amalnya, ternyata dia amalnya lebih berat daripada keburukannya, akhirnya dia masuk surga. Dan ketika dalam perjalanan menuju surganya Allah, tiba-tiba ada orang berteriak dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, jangan dulu dikasih masuk ke surga. Kenapa? Aku kenal orang ini, saya pernah bersosialisasi waktu di dunia. Kau kenal? Iya, saya kenal. Dipanggil kembali, Fulana binti Fulan, kemari. Ini ada yang kenal kamu dan dia menuntut kepada kamu. Apa itu? Ada utangnya. Apa itu? Pernah kau hina dia, pernah kau caci maki dia, pernah kau bully dia, tapi dia sabar dan dia hanya mengadukan kepada Allah. Betul, kata orang itu, betul ya Allah. Kalau begitu, bayar utangmu dengan pahala solatmu. Jadi solatnya dipakai bayar keburukan yang pernah dia lakukan. Kemudian ditimbang lagi amalnya, masih berat amalnya, maka dia dipersilakan masuk surga. Tapi ada lagi orang berteriak, ya Allah, jangan dulu, dia pernah menipu saya. Bayar. Betulkah pernah kau tipu orang? Betul ya Allah. Kalau begitu, bayar utangmu dengan pahala puasamu. Jadi seluruh puasanya diambil, dibayarkan utang. Sampai akhirnya orang ini habis kebaikannya dipakai bayar utang, tinggal keburukan lagi. Maka orang yang masuk surga tidak jadi, akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang dikumpul ternyata habis dipakai bayar hutang waktu di dunia dan tidak pernah saling memaafkan sewaktu di dunia. Makanya sampai di akhirat cuma kesusahan yang dia dapat dan tidak mendapatkan sesuatu kebaikan pun. Nah, itulah yang disebut insan mesra dalam hadis Nabi itu adalah atadruna adil muflis, adalah orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung dengan hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai insan mesra, kita berbuat baik, kita melakukan kebaikan, dan itu sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari ada orang yang pernah kita sakiti dan kita tidak pernah meminta maaf kepada orang itu. Nah, itulah kenapa pentingnya kita untuk saling memaafkan, dan salah satu karakter daripada generasi Qur'ani adalah mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan kita juga bisa meminta maaf atas segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi itu ada ciri generasi-generasi Qur'ani sesungguhnya, ya. Oleh karena itu, maka generasi Qur'ani yang dibangun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum kita di sini adalah bagaimana ajaran-ajaran Islam itu, karakter-karakter sahabat itu adalah sejujurnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mereka tidak berani melanggar. Kalau apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, mereka tidak mau mengerjakan. Itu generasi Quran, ya. Saking taatnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika saja Abu Bakar, Umar itu tidak pernah melanggar apapun yang ditanamkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang menjadi tauladan waktu itu, panutan waktu itu adalah pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dilihat pada diri Nabi, mereka jujur, mereka amanah, mereka tablik, mereka fatwana, itu semua diajarkan oleh Rasulullah sampai kepada sahabat. Sehingga sahabat-sahabat ini apapun tindakannya, mereka tidak berani mengambil keputusan kalau tidak ada pertimbangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sepeninggal Nabi, maka masyarakat ini dibangun kembali melalui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu kita kenal, di samping dia adalah sahabat Nabi, dia juga adalah besannya mertua dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena memperistri anaknya Abu Bakar bernama Siti Aisyah yang di waktu muda itu. Jadi tawaduknya Abu Bakar itu adalah tawaduk karena ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat rendah hati dan dialah orang yang paling tenang,
dan juga mampu menanamkan daripada Umar ibnu Khattab yang waktu itu ingin mengamuk ketika ada orang mengatakan Rasulullah meninggal dunia dan dia tidak percaya. Salah satunya yang bisa menanamkan dia adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi karakter generasi Qur'ani itu juga adalah watawasau bil haq watawasau bis sabar. Saling nasihat menasihati di antara kebenaran dan nasihat menasihati di antara kesabaran. Jadi kuncinya bahwa seluruh perilaku mereka itu adalah garisnya dalam berbuat adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga dikatakan generasi Quran itu yang setiap saat dia selalu dekat dengan Al-Quran dan tidak pernah jauh dari Al-Quran. Ketika dia menunggu mobil misalnya, dia sabar menunggu, kemudian dia punya HP dan di HP-nya itu ada aplikasi Al-Quran. Dia buka lah aplikasi itu sambil menunggu mobil untuk berangkat ke Makassar misalnya, ada waktu senggang dia buka HP-nya untuk membaca Al-Quran. Itu bagian daripada bagaimana masyarakat generasi Qurani dalam era digital. Artinya dia memanfaatkan media teknologi itu untuk apa? Untuk kajian Islam, untuk dakwah dalam Islam, untuk menyampaikan kebenaran melalui media. Dulu kita dakwahnya kan hanya ya belum ada televisi, masih radio kan waktu itu yang top-topnya. Radio ada suara tapi tidak gambar, tetapi satu suara berjuta telinga. Kemudian di radio itulah tidak ada hoax. Ya, itu dulu. Kalau di media ada hoaxnya. Banyak hoaxnya kan? Kalau di radio tidak ada hoax. Nah, semua adalah yang disampaikan adalah sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Apa dirasakan. Oke, Pak Ustadz. Terkait minta maaf Ustadz. Kalau apa itu? ada orang memang tidak bersalah, tapi dia beranikan dirinya untuk minta maaf duluan. Tapi niatnya juga ini minta maaf bukan karena untuk memperbaiki. Mau jika formalitas ya udah minta maaf Kak. Sudah mi. Nah, bagaimana itu Ustadz? Iya, bagus yang dilakukan seperti itu. Artinya meminta maaf sebelum mereka dimaafkan dan meminta maaf sebelum mereka berbuat salah. Itu kan istilahnya kalau kita mengatakan apa istilahnya? Basa-basi ya, kata BLC. Ya, basa-basi aja. Artinya enggak apa-apa. Itulah karakter masyarakat Bugis Islam seperti itu. Oke. Ada telepon. Oke. Angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Pangaparan Lembang. Ya, masih di Pangaparan Lembang. Oke, Pak Aldi. Biasa kalau ada acara mau ada penceramahnya. Iya. Biasa juga ada tablik akbar, kajian-kajian. Biasa Ustaz menyatakan kalau kita duduk-duduk saja begini mendengarkan ceramah, sama saja kita melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Iya, betul. Terus Ustaz mengatakan, adakah yang sudah pernah salat sunnah 1000 rakaat di sini? Pertanyaannya, apakah seperti kita acara-acara di hari seperti ini, termasuk seperti itu? Oke, tayyib. Nah, dan tersambung ke situ, sekarang kan bulan Ramadan itu banyak penceramah sampai Ramadan dari pondok-pondok pesantren. Cuma terkadang masyarakat bilang, nah terkadang ini juga diluruskan sama MC bilang, jangan lihat dia menceramah, tapi lihat kebenaran yang disampaikan. Nah, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya situ Pak Aldi. Jadi terkadang yang begitu kalau dilihat, jangan melihat fisik ya. Unsur man qala wala tansur man qala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengarlah apa yang dibicarakannya. Disampaikan. Kalau misalnya kan pertanyaan begini, kalau ayam itu yang keluar dari pantatnya adalah telur, ambil. Tapi kalau yang keluar dari pantatnya bukan telur, jangan diambil. Kan gitu kan. Kan gitu. Itu saja. Jadi kalau meskipun dia anak-anak, tapi ayat yang disampaikan itu kan ambil. Kenapa? Karena ayat itu mengandung kebenaran kan gitu. Perkataan Allah loh. Hadis yang disampaikan oleh anak-anak kita, alhamdulillah itu dari pondok pesantren. Mereka sudah belajar dengan baik. Mereka sudah dilatih di situ sehingga ada kesempatan bulan Ramadan. Makanya itu pondok-pondok pesantren sekarang itu meliburkan seluruh santrinya untuk apa? Untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak masjid. Jadi makanya masjid-masjid itu memberi kesempatan kepada anak-anak kita. Kenapa? Kan itu di generasi. Kita juga dulu begitu, Bang Aldi.
tidak langsung ke masjid besar. Kita dulu waktu di pesantren, wah, saya dulu waktu di Kebalangan itu kan kita paling saya menyisir dari daerah Bacu Kiki, musala-musala yang kecil yang begitu, ya. Sudah itu kita belajar mempelajari bagaimana karakter jamaah. Memang pada awalnya agak risih memang jamaah, tetapi lambat laun kita belajar seperti itu dan bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Alhamdulillah bisa diterima dengan baik gitu. Ya, intinya apa? Itu tadi perkataan Sayyidina Ali, unsur man qala wala tansur man qala. Jangan lihat siapa yang berbicara, jangan lihat fisiknya orang. Iya. Tapi kalau disampaikan itu adalah kebenaran, ambil kebenaran itu. Siapapun dia. Apakah dia ukurannya anak-anak atau bagaimana fisiknya, bagaimana, yang jelas kebenaran disampaikan, yuk kita hargai bahwa itu adalah dia datang untuk menyampaikan kebenaran itu. Kemudian yang kedua, sering didengar itu penceramah mengatakan pahalanya orang mendengarkan nasihat agama itu 1000 rakaat pahala sholat sunnah. Ya memang dalilnya kan ada, yang dipakai itu adalah kata Nabi, man talabal ilma ila sa'atan, bahwa menuntut agama sesaat, mendengarkan nasihat agama sesaat, itu pahalanya sama kalau kita melaksanakan ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang mengatakan bahwa riwayatnya bahwa salat tahajud. Jadi kan salat tahajud itu bisa sampai berapa rakaat semampu kita. Nah sekarang bagaimana kalau di masjid? Ya alhamdulillah sama modelnya. Lah bagaimana kalau di radio? Ya kita siaran langsung seperti ini. Dia ada orang yang duduk-duduk sambil dia misalnya nyantai di rumahnya, ataukah dia di dapur sambil masak atau sambil menyiapkan buka puasa sambil setel radionya, atau dia di HP-nya melalui di YouTube Mesra Radio misalnya, dia putar itu dan mendengarkan ceramah dalam secara langsung seperti ini, atau di FB dia menyimak itu kan sama. Kenapa? Jadi seperti yang dilakukan oleh pengurus Masjid Syifa Fidyah misalnya, Al-Afiyah di Lembah Harapan, di Lenungang, semuanya itu bagian daripada pahala 1000 rakaat. Selama dia konsen mendengarkan itu meskipun dia sambil bekerja. Karena ini kalau kan tidak, misalnya mereka memutar saja. Iya. Sementara ada kegiatan yang dilakukan, dia tidak konsen ke situ, tapi ada masyarakat sekitar yang sama. Mendengarkan. Bagian daripada pahala itu dapat juga pahala bagi orang-orang yang memutar itu. Kenapa? Kan itu adalah kebaikan. Itu namanya berfastabiqul khairat. Masya Allah. Iya, dia menebarkan kebaikan itu. Dan ketika kebaikan itu diikuti oleh orang, pasti kita juga dapat kebaikan itu. Bahwa apa yang diikuti kebaikan oleh orang lain. Man sanna sunnatan, siapa yang melakukan kebaikan dan dimulai kebaikan itu dan diikuti oleh orang lain, maka man ajru man amila biha. Maka pun akan mendapat pahala dari pahala orang-orang yang beda dengan kejahatan. Iya. Kalau kejahatan enggak. Napi gopi. Ya, ada penelpon. Angkut. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, tadi saya mendengar bahwa orang yang berpuasa pada hari ini, mungkin tadi itu pada hari ini, pahalanya pahala amalnya Fadilah. tidak, ya, fadilahnya. Amalnya diterima oleh Allah. Jadi dosa-dosanya kalau memperbuat ke depan, nanti tahun depan tidak puasa, bagaimana Pak Ustaz? Yang kedua tadi itu amal mendengarkan radio, apakah sepenuhnya kita mendapatkan 1000 pahala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperjelas yang kedua pertanyaannya Bu Andayani. Ya. Ini rusak dinaik pertanyaan pertama. Jadi puasa itu kan kewajiban. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, karena kita sudah diwajibkan, maka kita terima kewajiban itu sebagai konsekuensi bahwa kita adalah hamba Allah yang memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diwajibkan untuk berbakti atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan perintah Allah dengan ibadah puasa. Iya. Itu diampuni dosa-dosa kita. Lalu bagaimana dengan tahun yang akan datang kalau tidak puasa? Lalu kalau dia tidak puasa tahun depan itu karena kewajiban itu, maka ingat, sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur 1 hari, ya, 1 hari tidak berpuasa tanpa uzur, tidak ada sebab yang menyebabkan dia harus berbuka, maka meskipun dia berpuasa sepanjang tahun, tidak akan pernah menyamai puasa yang wajib dilakukan pada hari ini. Itu bahayanya. Jadi dia nak dipandangin tinggi Pak Ustaz. Iya, tidak boleh.
Meskipun kita puasa sepanjang tahun. Iya, tidak sama dengan puasa yang tinggal wajib yang sekarang. Misalnya hari ini dia tidak puasa. Iya. Tidak ada usul kan? Iya. Maka kalau dia mau mengganti puasa sepanjang tahun, tidak akan pernah terbayar. Itu dasarnya itu puasa wajib gitu ya. Jadi beda kalau puasa kafarat. Puasa kafarat itu puasa denda. Maksudnya puasa denda itu, puasa kafarat itu adalah puasa yang dilakukan batal puasanya karena melanggar. Misalnya pengantin baru, ya melanggar karena hubungan suami istri, maka dia didenda puasa 60 hari berturut-turut. Itu puasa kafarat. Untuk satu kali pelanggaran. Untuk satu kali pelanggaran. Wah, 20 aja itu masih selesai. Baru itu berturut-turut lagi. Tidak boleh diselang-selingi. Kalau diselingi misalnya kalau diselingi 58 tapi selingi. Iya. Tidak Kalau misalnya kita terhitung. sakit maka terulang lagi mulai dari kembali normal. Kasih nah. Sisa. Itu namanya kafarat. Astagfirullah. Kafarat di puasa itu namanya. Ya. Asal nama Pak Kaparat. Ya silakan. Kafarat, ada kafarat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak keluar suaranya Pak Ustaz itu di dalam itu suaranya. Oh iya. Jadi ya suaranya Bang Dimas ini yang keluar sama itu mbaknya. Iya, iya. Iya, jadi pertanyaan saya. Oke. Kan ya kita ini yang batu-batu gini berdah gitu ya. Iya. Ada pernah sih saya dengar itu gitu katanya. Tidak benar Pak. Kalau keluar sudah sampai di mulut gitu baru kita telan itu bisa merusak puasa. Ludah ya? Karena sudah itu dahaknya itu. Oh, dahaknya. Oh iya. Dahak. Kalau sudah berada di daerah mulut ini, rongga mulut ini segala itu. Kalau masih di tenggorokan, Iya. itu kan belum di mulut ya. Belum. Ditelan di situ, ditelan, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah di mulut itu kita telan bagaimana itu, Pak Ustaz? Oke. Dan apalagi kalau kita sementara sholat batuk begitu keluar. Nah, apa ya mau menudah? Dia harus ditelan juga di situ karena sementara sholat. Iya. Ya, jadi kalau memang merusak puasa, kalau membatalkan puasa kalau di mulut baru kita telan, wah bagaimana itu? Iya. Nah, itu Pak Ustaz. Oke, makasih Pak Chandra. Waalaikumsalam. Kalau kita mau bersifat al-wara, mending jangan ditelang. Dia dibuang. Lalu bagaimana kondisinya kalau kita berpuasa? Maka diamkan saja dulu. Nanti pada saat salam pertama, assalamualaikum pertama selesai, langsung kita beranjak dari tempat itu, kemudian kita membuangnya melalui mulut kita. Jadi di situ itu sudah seperti dengan bahan makanan. Cuma bedanya begini. Ini agak rawan ini Pak Iya. Kemana-mana ke semua. Iya, betul kita semua. Tempo hari saya sekarang. Iya. Biasa begitu. Kalau sisa makanan itu yang kita makan misalnya, ya kita makan, kemudian masih ada di sela-sela gigi, kita sholat, lalu kapan kita buang dalam keadaan sholat, berarti kita dianggap sama dengan batal sholatnya karena makan sambil sholat. Apalagi kalau sampai di menelannya. Makanya begitu juga dengan dahak atau ludah, kemudian yang menggumpal misalnya di rongga mulut kita, maka itu diamankan saja dulu. Diamankan. Tetap tutup mulut, tetapi membaca Al-Fatihahnya dalam hati aja. Kapan kita berkomat kamit, maka bisa saja keluar seperti air liur, ya. Maka itu kuncinya, setelah selesai sholat maka dibuang. Jangan ditelang. Karena bisa saja memakruhkan puasa, bahkan bisa membatalkan puasa. Karena dianggap sebagai makan dan minum. Itu melalui meskipun dia dari dalam, Tapi untuk al-wara'nya lebih baik berhati-hati, lebih baik jangan ditelang, lebih baik dia dibuang. Karena memang hukumnya itu jauh lebih aman ketika kita membuangnya daripada menelannya. Meskipun itu adalah milik sendiri, ya maksudnya milik sendiri. Tapi tidak bisa berakibat apa istilahnya itu. Karena itu sesuatu yang harus dikeluarkan, tetapi karena kita dalam keadaan kondisi sholat lalu kita minum atau menelannya kembali, bisa berakibat ada penyakit atau ada virus yang harusnya kita buang tapi kita telang. Nah, gitu. Jauh lebih bermanfaat ya kalau kita buang, Pak Chandra. Ya, kembali ke tadi penjelasannya Pak Ustadz, di zaman Qur'aninya di Rasul itu kan tidak ada sahabat yang berani berbuat kalau sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nah, di zaman sekarang kan banyak perbuatan-perbuatan bahkan sudah menjadi lumrah di masyarakat itu yang namanya bid'ah. Bid'ah, ya, betul. Sampai kita pusing, ini sebenarnya bid'ah bisa dilakukan atau seperti apa Pak Ustadz? Ya. HP itu bid'ah atau bukan? HP. Bid'ah sebenarnya karena bid'ah. tidak ada. Bid'ah kan?
Ini radio mesra bid'ah atau bukan? Bid'ah kan? sebenarnya karena tidak ada. Tidak ada kan? Iya. Jadi bid'ah itu jangan dipahami sesat. Tidak semestinya bahwa bid'ah itulah sesat. Yang makna bid'ah itu yang sesat itu kalau menambah-nambah dalam hal syariat. Itu yang dimaksud. Iya. Sebagaimana pernah Umar ibnu Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq itu ketika terjadi peperangan dan 70 penghafal Al-Quran meninggal dunia, itu Umar berinisiatif. Aduh, bagaimana ini? Kalau 70 penghafal Al-Quran mati, siapa yang bisa ajarkan Al-Quran generasi berikutnya? Makanya dia berinisiatif untuk menulis Al-Quran, kumpulkan di pelapa-pelapa korma itu, kemudian panggil Said bin Sabit. Karena Said bin Sabit itu sekretarisnya Nabi, sekaligus anak angkatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apa kata Abu Bakar? Jangan dilakukan. Saya tidak berani, kata Abu Bakar. Loh kenapa? Nabi kan tidak pernah lakukan itu. Akhirnya mundur Abu Bakar. Mundur Umar. Takut. Nabi tidak pernah lakukan. Maju lagi ke yang kedua kalinya. Sampai yang ketiga kalinya. Lalu Umar itu sholat dulu. Baru putuskan. Dan sampai kepada Abu Bakar. Lalu kata Abu Bakar, ya Umar, sebelum ambil keputusan, izinkan saya juga sholat dulu. Jadi itu Abu Bakar sholat. Setelah sholat minta petunjuk. Maka apa kata Abu Bakar? Ya Umar, apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya dianggap kan begitu. Yeah. Tapi ini adalah bid'ah. Maksudnya bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Yeah. Itu bid'ah begitu. Jadi bid'ah itu bukan berarti setiap tidak dilakukan oleh Nabi adalah sesat. Tidak seperti itu. Nah sekarang Nabi pernah dagang nggak jalan kote? Kan tidak kan? Iya. Tidak pernah. Tetapi yang kita ambil adalah kiasnya, sama-sama dagang. Jadi batasan gitu. pastinya untuk ini bid'ah hasanah atau bukan? Kalau dia misalnya maulid itu kan hasanah bid'ahnya. Tidak pernah dilakukan Nabi merayakan ulang tahunnya. Iya. Tapi Nabi merayakan ulang tahunnya dengan berpuasa. Maka kita kiaskan. Iya. Ikutkan melibatkan masyarakat untuk mempelajari sejarah Nabi, bahwa akhlak Rasul seperti ini sebarkan kepada masyarakat sebagai bentuk pendidikan. Lalu di mana jahatnya? Di mana jeleknya misalnya kalau kita bermaulid? Dan di mana jeleknya kalau kita berisra mi'raj? Dan di mana jeleknya ketika kita berdakwah melalui radio? Kan gitu. Nabi kan tidak pernah dakwah seperti ini. Ya, tapi dikiaskan Nabi kan berdakwah kumpulkan orang ramai. Tingkatan dakwah Nabi kan 3. Sembunyi-sembunyi. Sudah dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Kemudian yang ketiga khalayak ramai, itulah tablik akbar. Apa pernah Nabi ceramah ketika sudah salat tarawih atau sebelum tarawih? Kan tidak ada kan? Hanya di kita di Sulawesi itu yang dipakai, di Indonesia dipakai seperti itu. Di daerah lain tidak ada dipakai, di negara lain tidak. Ya, hanya di kita saja. Kan ini bid'ah, tapi bid'ahnya adalah hasanah, kebaikan. Karena kenapa? Balighu anni walau ayatan. Itu kiasnya seperti itu, menyampaikan satu ayat itu adalah ibadah. Jadi batasan bid'ah itu adalah misalnya gini, saya sholat maghrib karena saya lagi kuat-kuatnya, sehat-sehatnya, ambil sholat maghrib. Bagaimana kalau saya tambah saja maghrib jadi 4 rakaat deh. Sekarang perasaan saya lagi enak ini. Itu bid'ah. Itulah bid'ah menyesatkan. Iya. Itu menyesatkan seperti itu. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau sudah menyangkut tata cara, ini kan kulitnya, bukan isinya. Beda itu Bang DJ. Jadi beda. Jadi yang boleh, yang tidak boleh kita pertentangkan, misalnya sholat 4 rakaat Isya, jangan dipertentangkan, memang sudah aturannya seperti itu. Meskipun kita mampu berbuat untuk 20 rakaat, tapi bisa. tetap Isya tetap 4 rakaat. Yang gitu. Subuh 2 rakaat tetap ya seperti jangan diganggu itu. Iya. Itu isinya. Tapi kulit-kulitnya yang lain boleh. Silahkan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena menambah hasanah berpikir kita dan hasanah kita dalam beribadah. Beribadah itu banyak macamnya. Ada namanya ibadah mahdah, ada ibadah namanya gairu mahdah. Yang gairu mahdah inilah yang kita silahkan. Yang wajib tidak usah dipertentangkan karena memang sudah begitu aturannya. Sama-sama menghadap ke kiblat. Yang tidak boleh itu kalau ada orang sudah di depan Ka'bah lalu membelakangi Ka'bah sholat. Itu bid'ah besar. Jadi memang seperti itu ya. Kenapa? Ada kaitan juga dengan deradikalisasi. Karena memang kan sekarang banyak sekali kita tidak tahu ulama-ulama yang dikit-dikit membedakan, terutama itu kalau bulan Maulid Pak Ustaz. Pasti bid'ah itu selalu muncul. Tidak sama begitu. Selalu ingin memurnikan
dia selalu membawa pembaruan dan katanya adalah memurnikan ajaran Islam. Iya, tidak ada pertentangan karena selama yang kita pakai ini adalah 4 imam mazhab, kan gitu. Iya. Betul bahwa memang Nabi tidak pernah bermaulid, tetapi Rasulullah itu bermaulidnya adalah ketika ditanya, kenapa puasa di hari Senin? Kata Nabi, ya maulid tuh, karena saya dilahirkan waktu itu. Lalu apakah kita tidak boleh berpuasa di hari kelahiran kita? Iya. Untuk ikut Nabi, itu hukumnya jais, boleh. Iya. Cuma tidak boleh dijadikan sunnah. Iya. Kan gitu. Makanya kalau orang tua, kalau mau anakmu cerdas, anakmu hebat, puasakan di hari kelahirannya. Iya. Kan gitu. Jadi memang ada yang kita pelajari, ada yang tersirat, ada yang tersurat. Ya. Makin cerdas ini Bang DJ ini luar biasa. Masya Allah. Baru hari ke-12 Ustaz nih. Pasti naik jempolnya lagi Pak Abologo ini. Jangan mana-mana aku tahu Pak. Iya. Terkait membangun generasi Qur'ani di era digital. Iya. Ustadz, bagaimana, kan tidak semua manusia itu sempurna. Iya, betul. Ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Nah, bagaimana cara mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak yang Iya, yang kebutuhan khusus kan ada kan gini. Misalnya dia pakai huruf apa itu? Braille ya. Braille. Ya. Itu memang ada pendidikannya seperti itu. Tapi mereka bagus misalnya suaranya, mereka hanya mengenalkan huruf begitu dan mereka bisa membaca Al-Quran. Itu banyak kita dapat di SD LB itu. SLB ya. Seperti itu modelnya. Ada orang yang mungkin tunanetra misalnya, dia buta tetapi butanya ini memang tidak bisa melihat tapi tajam pendengarannya, tapi mata hatinya melihat, mata batinnya melihat. Kok bisa hafal Quran? Kan gitu. Bahkan yang menguji Prof. Quraisy Shihab itu adalah orang buta. Ya. Itu guru besar itu di Al-Azhar ya. Salah satu pengujinya Quraisy Shihab adalah orang buta. Pernah ketika dalam ujian itu yang pernah sempat baca biografinya bahwa beliau Pak Prof. Quraisy Shihab pada saat diuji disertasinya itu dia salah satu huruf bacaan Al-Qur'annya yang tidak tersebut ya. Lalu diprotes sama ini guru besar ini. Padahal dia hanya mendengarkan melalui telinga saja, tapi tidak melihat itu. Tapi itu luar biasanya ya. Disitulah keindahan Al-Quran, kehebatan Al-Quran sebagai mujizat. Jangankan orang yang melek, yang bisa melihat, orang yang tidak bisa melihat saja bisa menghafal Al-Quran. Ya, jadi mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus misalnya, itu ya ada tekniknya dan memang kita berikan kepada orang-orang yang berkompetensi yang mengajar itu. Memang sudah dididik sedemikian rupa sehingga mengajarkan Al-Quran itu memang butuh kesabaran. Bukan hanya kepada orang yang berkebutuhan khusus, kepada anak-anak kita saja. TK-TPA itu kan tidak langsung mereka harus membaca, tapi mereka ada misalnya level 1, ada level 2-nya, Iqra 1, Iqra 2. Nanti itu baru bisa menyambung huruf. Ya, seperti itu modelnya. Tetapi selama dia belajar, insya Allah pasti ada yang dia tahu. Bisa juga melalui teknologi, bisa melalui HP, bisa melalui media. Dan itu anak-anak paling senang itu kalau diajarkan Al-Quran dalam keadaan bermain. Nyanyi-nyanyi, kan itu mereka bisa tahu. Babi, bu, bat, a, i, u, an. Ini kan nyanyi begitu. Bisa saja. Ada lagu baru? Ada lagu-lagunya seperti itu dan ikranya. Ya, gitu. Kan sekarang masih ada istilahnya pengaji kampung. Iya, ngaji kampung. Kan rampoda penaro tayawanati roti kan bisa gitu. Kalau makanan biasa ada begitu tuh. Bada penabu. Ayawanai. Iya. Dapat dulu saya itu. Iya. Nah, bayawana bi. Ini kan temanya membangun. Kalau ketemu guru ngaji yang kok marah-marah. Kita marah-marah. Ya, itulah sebagian anak-anak kita menjadi ujian bagi dia sebenarnya. Guru-guru mengaji itu biasanya karakternya memang seperti kadang-kadang ya ada karakter seperti itu. Dulu kita guru mengaji kita tepa Salimah. Ais, angka itu ajunlah. Ya, dan itu tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM ya. Tadi Lidi Salimah itu pas dia. Angka itu riolo. Ana pangepe bangude. Yepe iya anu teh. Limata. Ada bentuk itu dijepit ke punya tangan itu. Ya. Kok saya ajar, Kak? Ada juga pernah saya dapat guru-guru mengaji matangnya mak gori kopi. Ya. Dia sudah pas diajar itu
anak muridnya itu mengaji, tiba-tiba dia disengi, iya Pak guru kupina bampang. Kalau baik. Panasnya Ya seperti itulah orang-orang yang di kampung. Tapi alhamdulillah murid-muridnya bagus semua kok. Dan memang dulu kita ini mungkin untuk generasi Suharsi yang tidak dapat, kita itu sebelum mengaji digembleng dulu pakai air. Iya, saya juga. Suruh gimana kawai. Tapi selesai pakai kita mengaji. Kita hanya membaca itu berapa mau 1 jam itu anakum, banakum, binakum, itu terus diulang-ulang. Ya sampai nanti besoknya lagi baru bisa pindah lagi. Malah udah pindah-pindah itu terus suruh ambil air lagi. Tapi itu yang melekat sampai sekarang kan? Iya, itu yang melekat sampai sekarang. Dan ada kenikmatan tersendiri, keindahan tersendiri ketika kita mengaji seperti itu. Iya. Sama sekarang kan cepat prosesnya, tapi mudah hilang. Iya. Tidak ada kesan, Betul. Tapi mengaji kampung itu luar biasa. Ya ada semua. Jadi dari situlah anak-anak kita belajar. Oh, guru-guru ini meskipun kejam, tapi tidak ada itu anak dendam kepada gurunya. Ya, betul. Coba lihat, ada nggak? Tidak ada. Sejauh ini Karena, tidak ada. karena mereka memukul anak-anak itu memang tujuannya untuk mencerdaskan, bukan dendam. Ya, kekejaman seorang guru mengaji kepada anak-anak kita bukan dimasukkan di hati, tapi dia kadang-kadang memukul dia kan baca salawat dulu. Ya, begitu. Oh, iya. Iya kan? Itu kan yang kita lupa kalau guru kan. Harusnya kalau kita mau tarik telinganya anak-anak misalnya, kita mau pukul telapak kakinya karena tidak berbekas, baru baca salawat 3 kali. Ya Allah, berkah salawatmu ya Allah, cerdaskan murid-muridku. Itu doa. Jadi LBB. Iya. Lolo baca. Harus begitu. Dinedam istilahnya bagus deh. Wah, ini sekarang kan guru kalau memukul doa saja. Seperti kalau dia memang marah sama siswa, enggak boleh. Iya, kalau mau marah. Makanya guru-guru mengaji kita itu kadang-kadang lebih mendahulukan doanya kepada murid-muridnya daripada kepada keluarganya. Sekarang mana kita mau dapat guru-guru yang seperti itu, baik di SMA. Ada nggak guru yang mendoakan siswanya untuk berhasil? Kan jarang kita temui yang begitu. Ya, jarang kita temui. Jujur, Bang DJ, ketika saya mendapatkan siswa yang memang agak kurang paham kepada agama itu, saya biasa selalu doakan secara khusus. Iya. Sebut namanya ini, ya Allah, kasih pemahaman agama kepada anak ini, ya Allah. Itu yang kita selalu doakan baru kita masuk untuk mengajar. Iya. Kita harus begitu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau dia cerdas bagus, pemahami agama, minimal kan dia ada pahala di sisi Allah untuk kita, orang-orang yang mengajar agama itu. Tapi ada memang orang Ustadz nih kalau bicara selalu doa yang keluar dari mulutnya. Memang itu. Iya. Apapun yang keluar itu adalah kebaikan. Itu falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baiklah. Kan itu adalah doa. Kalau kau tidak sanggup berkata baik, maka diamlah. Diam itu adalah emas. Tapi berkata baik itu adalah berlian. Nah, alangkah indahnya kalau kau punya berlian dibungkus dengan emas. Berarti kau miliki kedua-duanya. Kan gitu. Ada saya guru SMP ku begitu Ustaz, kalau ketemu ya Insya Allah anak cantik ku ya sukses gini. Itu doa. Iya, selalu doa ya? gitu. Motivasi. Iya, anak cantik. Guru SMP padahal ya. lamanya Mi. Kenapa dikatakan begitu? Dikasih motivasi karena dalam tubuh manusia itu 90% air. Dan air dalam tubuh itu ketika kita dikasih motivasi dengan bahasa seperti itu dan enak didengar, dia akan bereaksi menjadi sebuah seperti kalau berlian-berlian yang indah itu. Itu yang diteliti oleh Prof Hashimoto ya. Yang di Jepang itu meneliti air dengan memberikan kata-kata yang indah, kasih motivasi, mendengarkan Al-Quran dengan tidak dikasih bahasa yang jelek-jelek, maka bentuknya air itu jelek, tapi yang mendengarkan Al-Quran itu bentuknya baik. Nah, gitu juga dengan tubuh kita. Coba marah nggak Ananda Suharsi ketika dikatakan cantiknya? Justru marah aja. Itu. Iya, Masya Allah, Ibu Kan Eka gitu. cantik. Ibu Kartika, guru SMP Negeri 7 Parepare, saya selalu Ibu. Amin ya rabbal Oke, alamin. Bang Ude, ini mungkin sudah sering disampaikan Bang Ude, terutama yang mendengarkan kita di tiap tahunnya. Tidak bisa kita pungkiri Bang Ude, kita di negara-negara Islam itu kelihatannya mundur. Sementara kita dituntut untuk mempedomani Al-Quran. Sementara di negara yang tidak bertuan seperti betul. Jepang, Korea misalnya, mereka justru maju. Nah, pendapat generasi Qurani kan jadi agak kabur sebenarnya. Iya. Bagaimana ini Bang Ude? Iya, karena orang-orang Eropa kan belajar Al-Quran. Kita tidak belajar Al-Quran. Kita berusaha membacanya tapi tidak pernah memahaminya. Satu contoh ya. Kenal Telkomsel?
Kenal. Sampai hari ini omsetnya bagus, Telkomsel kan manajemennya bagus. Ya paling Indonesia. Minimal Telkomsel itu memakai manajemen Qur'ani. Dia pakai itu. Diambil Al-Quran diterjemahkan. Kemudian Al-Quran itu dibawa ke Eropa, diterjemahkan dalam bahasa Eropa. Sehingga mereka belajar betul-betul tentang Al-Quran. Dia kaji itu sampai dapatkan ilmu. Bagaimana manajemennya, bagaimana ekonominya, bagaimana perdagangannya, bagaimana ketika bercocok tanamnya. Dipelajari semua. Sehingga ada satu buku itu, lima satata'akhar wa lima satataqaddam. Umat Islam itu mundur, umat Yahudi Nasrani itu maju. Kesimpulannya adalah sama-sama meninggalkan agama. Ajaran orang-orang Yahudi, Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan itu di Eropa meninggalkan ajaran agamanya, mengambil ajaran Islam meskipun mereka adalah Kristen Ortodoks. Ya, meskipun mereka Nasrani, tapi mereka belajar tentang agama Islam. Yang dipelajari adalah Al-Qur'an. Apanya itu? Pedomannya, karena Al-Quran itu adalah dia memuat di situ masalah ekonomi, masalah perdagangan, bagaimana bercocok tanam misalnya, bagaimana menghargai orang, bagaimana melakukan interaksi dengan manusia lain, kan gitu. Sementara kita orang Islam meninggalkan ajaran agama kita. Kenapa? Betul kita beragama Islam, tapi kita tidak pakai ajaran agama kita. Minimal apa? Mengenai masalah kebersihan. Ya. Itu aja dulu, kebersihan aja dulu kan. Itu kan tidak pernah kita terapkan. Kita tahu kebersihan sebagian daripada iman. Tapi mana pernah kita sadar melihat sampah? Mana pernah kita mengatakan lihat sampah ambil? Kan tidak pernah kan kita melakukan pembiaran. Padahal kita tahu kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, itu dulu. Nah, bagaimana kita membentuk generasi Qur'ani kalau begini? Nah, kita sendiri tidak pernah sadar dengan agama kita, terutama Al-Quran. Tidak pernah kita sadar bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kita tidak pernah sadar bahwa Al-Quran ini betul-betul petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Nah, kita tidak berada pada posisi itu. Kita hanya itu dalam Islam itu kita hanya euforianya yang besar. Ada festival dai-daiyah, ada festival salawat. Itu saja yang besar. Tapi aplikasi dalam masyarakat hampir tidak ada. Tidak bisa menghargai orang, tidak bisa menghargai tetangga. Bagaimana menghormati orang tua, kan tidak pernah ada. Jujur, tidak bisa mengambil haknya orang lain. Kan jarang kita lakukan seperti itu. Sementara orang Eropa, taruhlah Singapura ya. Ini pengalaman dari guru besar di Makassar, termasuk Prof. Jalaluddin Rahman, ya, bukan Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat itu yang di Bandung. Yeah. Kalau ini yang direktur pasarnya dulu UIN, itu Prof. Jalaluddin Rahman itu. Bukan Kan Jalal. Oh iya bukan. Pernah ke Jepang. Dia ke Jepang waktu itu handycam ya. Kita di Indonesia belum ada waktu itu. Masih produksi Jepang, program pertama itu. Dia berangkat ke Jepang tahun kalau saya tidak salah 95 kalau tidak salah. Dia berangkat ke Jepang. Dia beli handycam, ya harga 5 juta lah. Dia beli. Tiba-tiba handycamnya itu mutar naik taksi, dibawa ke hotel. Nah, sekarang sampai di hotel, dia turun. Handycamnya dia lupa. Lupa handycam itu. Akhirnya dia tanya sama petugas lobi hotel. Aduh, mohon maaf ini. Handycam saya lupa di taksi. Taksi apa mereknya? Oh, taksi ini. Kata lobi hotel, enggak usah, Pak, duduk aja. Insya Allah 5 menit kemudian akan datang itu, bawa itu kalau dilupa itu handycamnya. Udah lama kemudian, udah sampai 5 menit. Berputar kembali itu taksi, kembalikan itu handycam kepada pemiliknya. Begitu jujurnya orang di sana. Padahal dia bukan orang Islam loh. Tapi kenapa? Ajaran Islam diambil kan? Iya. Coba kalau kita di sini. Iya. Saya pernah ceritakan itu, dan ini pengalaman pribadi saya. Ada penataran di hotel di Makassar tentang kurikulum pendidikan. Saya waktu di SMA 1 waktu itu. Ada sepatu yang saya beli harganya 40.000. Cuci gudang waktu itu di Makassar. Saya beli sepatu baru ini, saya mau pakai. Makanya mau 40.000 koro. Iya. Nggak seperti 40.000. Wah, saya pokoknya mata-mata sih kayak mila sepatuku. Saya sudah gembira kan. Top scorer sih, top scorer. Iya, pada saya di taksi itu, saya sudah bicara itu, saya sudah cerita dengan supir taksinya tentang pengalaman itu, Pak Prof itu, Prof. Jalaluddin Rahman. Wah, saya bilang, iya Pak ya, jujurnya orang di sana. Betul Pak. Itu katanya, kita juga harus begitu. Tiba-tiba sepatu saya lupa di taksi, nggak pulang-pulang di hotel. Sampai sekarang. Sampai sekarang.
Dan saya masih ingat betul. Saya masih ingat betul kisah itu. Saya bilang, aduh, baru kita cerita. Akhirnya saya pakai sendal masuk di pelatihan itu hari, dan saya sampaikan ada begini. Lama kila-kila. Luar biasanya itu. Padahal dia lihat itu hotelnya, ditempatkan di situ di mana, pokoknya dia tahu, tapi tidak ada pulang-pulang. Iya, gitu. terkait lagi nih membangun generasi Quran ya Ustaz. Beberapa hari yang lalu kan kita bahas Parepare, ada himbauannya Pak Wali Kota tentang sholat. Betul. Nah, apa kira-kira untuk diingatkan program yang bagus? Nah, umat Islam di Parepare harus menyambut secara antusias, proaktif program yang ditanamkan Wali Kota Parepare yang baru hari ini. Dalam hal ini Bapak Haji Tasmin Hamid. Programnya sama mendukung dengan kemajuan Islam di Parepare, dan itu bisa menjadi cikal bakal bahwa mercusuar peradaban Islam bisa bangkit di Parepare. Kenapa? Karena pemimpinnya yang notabene adalah mensupport kegiatan keagamaan. Iya, itu dulu. Itu yang harus kembangkan komunitas-komunitas. Iya, dia bangun generasi Islami seperti itu. Membentuk komunitas-komunitas anak muda yang bercirikan agama, bercirikan Al-Quran, punya karakter, punya wawasan yang luas. Itu harus kita sambut dengan baik. Kita harus dukung yang seperti itu. Ya, salah satunya di Parepare komunitas One Day One Juz. One Day One Juz ada, ya. Iya, ada seperti itu. Ada. One Day One Juz, satu hari satu juz. Iya. Nah, minimal itu. Kenapa? Baca dulu Al-Quran. Kenapa hari ini kita malas untuk membaca Al-Quran? Karena memang tidak ada pembiasaan. Iya. Dan tidak ada dukungan dari pemerintah. Coba kalau pemerintah yang langsung buatkan misalnya buatkan keputusan misalnya, itu kan bisa. Iya. Misalnya anak sekolah jangan diluluskan kalau ada yang tidak tahu membaca Al-Quran, selesai kan gitu. Pegawai-pegawai yang mau masuk nggak boleh. Kemudian ASN 10 menit sebelum masuk waktu duhur istirahat semua, laksanakan sholat. Wah, itu kan luar biasa, tidak pernah kita lakukan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah dicanangkan seperti itu. Semua kita rindukan ini, Bandija Insa Mesra di mana saya berada, kita merindukan di Parepare itu. Sekali lagi, kita rindukan hal yang seperti ini. Kalau pembangunan yang fisik lah, alhamdulillah sudah mapan lah kita. Tapi yang kita coba-coba membangun ini, bagaimana kita membangun mentalitas umatnya. Dan itu tidak membutuhkan banyak anggaran. Iya, tidak banyak anggaran yang begitu. Mentalitas umat kita tinggal surat keputusan saja yang keluar, selesai. Persoalannya ini daerah sekarang mengalami pemotongan anggaran, efisiensi anggaran. Betul. Dan ini sangat mendukung itu kan. Ya. Kalau misal pembangunan fisik jalan makanya cuma mungkin diperbaiki beberapa fasilitas yang ada. Tapi yang paling penting kan bagaimana itu membangun ekonomi. Kalau kita ekonomi Parepare, kalau tidak pernah kita bangun masyarakatnya. Nah, itulah tulang punggung ekonomi Parepare kan masyarakatnya. Iya. Yang pertama dulu mentalitas dulu kita. Kalau mentalnya masyarakat Parepare sudah bermental Al-Quran, minimal dia bisa ikuti Pak Wali Kota ini puasa sunnahnya, ya puasa Nabi Daudnya, biar di mobil baca Al-Quran juga. Itu kan sudah ciri khasnya. Kalau pemimpin paham agama, minimal agama yang ditolong. Berarti dia salah pilihan masyarakat. Masya Allah. Untuk sementara di sini. Itu untuk sementara itu tepat kan begitu. Tidak ada lain kan. Memang begitulah. Tolong dulu agamanya Allah, baru Allah akan menolong kamu. Insyaallah sehat ke Pak Haji, Pak Wali. Bang Ude. Bagaimana dengan pandangan bahwa budaya Islam itu kolot, karena kan di Islam itu banyak keterbatasan dari segi perempuan, misalnya kan dia kayak kalau jilbab itu terlalu tertutup misalnya, kemudian anggaplah keterbukaan. Nah, informasi ini banyak kayak sinetron berpacaran apa semuanya itu kan salah satu yang dianggap sebagai penghalang dari saya gini, Mbak Bandija, saya tidak menafikan yang pandangan seperti itu, tapi cara berpikir kita lah yang kolot tentang Islam. Coba ada Megawati yang istri di Eropa, di Asia. Ada Megawati yang istri yang di Korea, pemain Poli, pakai jilbab satu-satunya kan. Dan itu memberi warna kepada masyarakat Korea, ternyata Islam itu seperti ini. Mereka tidak kaku, bahkan mereka menjadi MVP, pemain terbaik 2 kali. Ya, bayangkan itu. Dan bayarannya 4 miliar loh per musim. Berarti kalau kita konsisten itu kita bisa munculkan seperti itu. Jilbab menutup aurat bukan penghalang untuk berkreasi. Betul. Ya, siapa saja bisa melakukan. Kan gitu. Selama tidak membuka auratnya.
Iya, iya, iya. Justru lebih fatal lagi kalau kita pergi nonton pemain voli baru pakai seperti celana dalam saja. Kita lagi-lagi yang pergi nonton, nah bukan voli yang kita mau lihat. Lengita. Madu balemnya Roy. Tidak usahlah ke Eropa, tidak usahlah ke Korea misalnya. Di sini saja di lapangan di Makassar saja kalau kita pagi-pagi normal itu jalan pagi atau lari-lari pagi. Enak keluar keringat. Tapi kalau sore-sore nih, Nah, leni kering masuk. bukan mikir yang keluar nafsu. Kenapa ada semua itu berpakaian ketat, ada yang telanjang setengah. Ini kan yang merusak kita. Kita mau lari-lari istighfarnya terus astagfirullah. Jadi sebenarnya bukan kita yang menganggap kolot, tapi kita yang mengkolotkan pikiran bahwa kalau ke Islam kita keterbelakang, padahal sebenarnya tidak. Islam justru welcome dengan perubahan. Silahkan, tidak ada masalah dengan perubahan itu, tidak ada masalah dengan perkembangan. Justru Islam mendukung penuh dengan yang seperti itu. Cuma cara berpikir kita masih kolot, tidak mau berkreasi. Padahal orang-orang tidak ada masalah. Pakaian bukan penghalang untuk kita berolahraga dan berekspresi, kan? Gitu. Orang pakai jilbab dengan masalah sampo rejoice bisa juga. Kenapa tidak? Tahu musik lagi. Bisa juga seperti itu. Berarti yang mau ditumbuhkan sekarang ini untuk menuju ke generasi yang mau kita rubah mindset kita, pola pikir kita tentang Al-Qur'an. Itu yang mau dirubah. Jangan selalu berpikir kalau enggak kolot kita. Islam kita itu berpikir berkembang budaya Korea, budaya Barat, bisa. itu budaya yang bagus. Padahal sebenarnya kita sendiri yang mempunyai akar budaya yang lebih bagus, luar biasa, lebih maju, tapi kita tidak banggakan. Karena tidak terbuka ya. Kita istilahnya gini, Bang DJ, ada istilahnya asimilasi kebudayaan, pembauran dan pencampuran kebudayaan. Tapi terkadang kita lebih bangga dengan budaya orang lain daripada budaya kita sendiri. Kalau budaya kita sendiri, kalau kita mau, jauh lebih hebat loh budaya-budaya kita daripada budaya-budaya mereka. Ya, terutama apa itu budaya sopan santun. Nah, itu masuk dalam istilah akhlakul karimah, budaya mapatabe. Dan itu tidak ada diajarkan itu di Arab Saudi. Budaya tabe kita lewat di depan orang tua, tidak ada kan? Tapi itu apa? Penghargaan dan penghormatan. Itu ada. Betul Pak Ustadz. Contohnya misalnya kalau maling potong tangan, kalau di Indonesia itu sudah lebih 200 lebih triliun, masih dada ketawa. Malah jadi viral lagi. Jadi artis. Coba kalau dipotong tangannya. Jadi artis. Coba bayangkan itu. Tidak punya rasa malu kita. Rasa yang malu hilang. kita yang hilang sebenarnya. Urat malunya yang putus. Coba bayangkan itu. Kalau kita mau rasa malu kita tinggi, budaya Siri kita di Sulawesi Selatan kan, budaya Siri Apache diterjemahkan dengan baik, diakomodasi dalam Islam itu jauh lebih dahsyat itu. Jauh lebih dahsyat. Malu kalau kita tidak sholat, malu kalau kita tidak baca Quran, malu kalau kita tidak melakukan kebaikan. Ingat ya, insan masyarakat di mana saja berada, berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah tidak pernah melihat siapa di antara kalian yang terbaik, tapi Allah selalu melihat siapa yang selalu berbuat baik. Itu aja kuncinya di situ. Ngeri-ngeri sedap, aku lanjutkannya Pak Ustaz. Makanya kapan kita pamit. Tadi akan letek kamu tuh ke Indonesia kumakui lah. Jika kamu udah ambil letek, sekali lagi pari-pari. Di mana saja kita berada, yang penting kebaikan selalu kita tebarkan, insya Allah akan ada berkahnya itu. Silakan Ustaz. Insya Allah saya ulang kembali. Sebentar malam kita berada pada malam yang ke-13 di bulan suci Ramadan, dan dengan judul Membangun Generasi Qur'ani di Era Digital. Kemudian siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia akan datang pada hari kiamat, sedangkan ia aman dari segala kesusahan. Demikian yang sempat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insan mesra, demikian dialog sore Ramadan pada hari ini. Siaran ini akan tayang ulang besok pagi pukul 6 di 102,8 Mesra FM. Dan juga akan diupload di media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Saya Suharsi, Bang Ude, Bandi J dan Sikri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anda masih mengikuti www.radiomesra.com.